Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Untuk kali ini Pak Dedi mencoba membahas masalah konsentrasi fraksi mol. Ya, konsentrasi ini mungkin baru pertama kali ya Anda ketahui, ya, di mana konsentrasi fraksi mol ini akan kita gunakan dalam sifat koligatif larutan. Oleh karena itu kita coba mengetahui apa itu sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel konsentrasi, ya, jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung dari jenis sifat zat terlarut. Jadi kata kuncinya adalah jumlah partikel, ya, atau konsentrasi. Oleh karena itu, sifat koligatif larutan kita bagi menjadi dua bagian. Ada sifat koligatif larutan non-elektrolit, ada sifat koligatif larutan yang elektrolit. Kenapa kita bagi menjadi dua bagian? Tidak lain karena jumlah partikelnya berbeda. Tadi dikatakan kata kuncinya adalah jumlah partikel. Kita mengambil satu contoh di sini adalah larutan glukosa. Ya, larutan glukosa ini C6H12O6 ini termasuk senyawa yang non-elektrolit. Dia tidak terurai. Kalau dia memiliki 0,1 molar, maka tetap saja 0,1 molar. Lain halnya dengan larutan garam dapur NaCl 0,1 molar. Dia terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Jadi 0,1 molar NaCl akan terurai menjadi 0,1 molar Na plus dan 0,1 molar Cl minus. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 0,2 molar. Jadi berbeda kan antara yang non-elektrolit dan yang elektrolit. Elektrolit jumlah partikelnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan non-elektrolit. Dalam sifat koligatif larutan yang akan kita bahas adalah penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, ya, kemudian kenaikan titik didih, kemudian selanjutnya adalah tekanan osmotik. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang materi tersebut. Sekarang kita akan lebih berfokuskan kepada fraksi mol. Apa sih itu masalah fraksi mol? Ya, fraksi mol itu apa? Jadi fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol zat larutan. Di mana larutan itu sebetulnya terurai menjadi, ya, pelarut dan terlarut. Maka kita dapat rumuskan, ya, fraksi mol pelarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut, atau bisa kita katakan ini larutan. Disingkatnya kita persingkat bahwa fraksi mol pelarut sama dengan N pelarut, ini mewakili dari mol zat, dan dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Ya, kalau ditanyakan bagaimana kalau fraksi mol terlarut, ya tinggal di sininya terlarut, sedangkan di bawahnya sama saja. Ya, kemudian fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1 ini selalu. Ya, nanti kita akan buktikan saja dengan soal-soal yang ada. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada soal. Ya, soal pertama. Dava melarutkan 10 gram NaOH, massa molekulnya relatif NaOH adalah 40. NaOH ini adalah soda api, ya, natrium hidroksida, ya. Ke dalam 90 gram air, massa molekul relatif air sama dengan 18. Tentukan fraksi mol daripada NaOH dari dalam air. Apa langkah pertama yang kita akan lakukan? Langkah pertama kita lakukan adalah mencari mol NaOH. Di kelas 10 sudah kita ajarkan bagaimana mencari mol, yaitu gram per mr. Jadi 10 gram dibagi 40, yaitu 0,25 mol. Kemudian mol daripada air, sama caranya gram per mr. Berarti 90 dibagi 18, 5 mol. Ya,
Maka kita bisa menentukan berapa fraksi mol dari NaOH. Jadi mol NaOH dibagi mol NaOH ditambah dengan mol air. 0,25 mol dibagi 0,25 mol ditambah 5 mol menjadi 5,25 mol. Ya, kita sederhanakan. 0,25 mol bagi 0,25 mol sama dengan 1. 5,25 mol dibagi 0,25 mol sama dengan 21. Maka kita akan bisa menentukan berapa fraksi mol daripada air. Sama dengan 1 dikurangi 1/21. Kita rubah dulu 1 ini menjadi 21/21. Penyebutnya harus disamakan. 21 dikurangi 1 sama dengan 20. Di sini adalah 21. Maka kita akan ketahui bahwa fraksi mol daripada air adalah 20/21. Kita lanjutkan ke contoh kedua, ya, yang lebih menantang lagi. Bagaimana nih, ya? Seorang petani akan membuat larutan. Soal nomor 2 untuk pupuk. Berapa gram air yang diperlukan untuk melarutkan 15 gram urea? Massa molekul relatif urea sama dengan 60 agar diperoleh fraksi mol larutan urea 0,1. Jadi yang kita perlukan ini untuk pupuk ini 0,1 sudah ditentukan. Fraksi molnya 0,1. Dan sudah diketahui juga bahwa urea yang digunakan itu ada 15 gram. Ya. MR ureanya adalah 60 gitu kan. Maka langkah pertama kita cari saja mol daripada urea. Seperti biasa, gram per MR. Ya, gram per MR. Gramnya berapa? 15 gram. MR-nya berapa? 60. 15/60 sama dengan 0,25 mol. Ya, kita belum bisa untuk mencari mol air. Kenapa? Karena gramnya belum kita ketahui. Maka kita masukin saja angka-angka yang diketahui di sini. Jadi di sini kan diketahuinya fraksi mol 0,1. Berarti 0,1 berarti mol urea 0,25 mol dibagi 0,25 mol plus Y mol air. Karena tadi dikatakan Y belum bisa kita ketahui justru karena kita akan mencari berapa gram air. Nah, yang di bawah ini kita naikkan ke atas menjadi 0,1 dikali 0,25 mol ditambah Y mol air sama dengan 0,25 mol. Belum selesai. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kita ambil angka yang di atas tadi. Ya, 0,1 ini sudah. Kita kalikan 0,1 kali 0,25 mol berarti 0,25 mol. 0,1 dikali Y mol air berarti 0,1 Y mol air sama dengan 0,25 mol. Ya, kemudian yang sejenis kita satukan di sini. Berarti 0,1 Y mol air sama dengan 0,25 mol dikurangi 0,025 mol. Berarti 0,1 Y sama dengan 0,225 mol. 0,1 ya kita turunkan ke bawah, maka Y-nya kita akan peroleh 0,225 mol dibagi 0,1 menjadi 2,25 mol. Air yang diperlukan, dalam bentuk mol, kita rubah ke gram. Bagaimana? Di kelas 10 sudah diajarkan bahwa untuk merubah mol, ya kita tahu rumusnya mol sama dengan gram per MR. Jadi gram sama dengan mol dikalikan MR. Berarti di sini 2,25 mol dikalikan 18 kita peroleh 40,5 gram. Ya. Lanjut lagi untuk soal berikutnya yang lebih menantang lagi, ya. Ya. Ini soalnya ini agak sedikit simpel gitu kan. Ya, tapi kalau kita tidak mengetahuinya ya agak lumayan. Hitunglah fraksi mol urea. Urea mempunyai rumusan CH4 N2O dalam larutan urea 20%. Jadi udah tahu nih ya, ureanya tuh 20%. Ya, massa atom relatif H sama dengan 1, C sama dengan 12, N sama dengan 14, O sama dengan 16. Ya, masih ingat bagaimana mencari MR-nya? Ya, MR yaitu gabungan dari jumlah massa atom relatif. C-nya ada berapa? 1. H-nya ada 4, N-nya ada 2, O-nya ada 1. Gitu kan. Kemudian akhirnya kita masukin angka-angka tersebut. Ya,
ARC, C-nya ada 1 berarti 12, AH-nya ada 4, 4 kali 1, N-nya ya ada 2 kali 14, O-nya ada 1, 16. Kalau kita jumlahkan semua menjadi 12 ditambah 4 adalah 16, 16 ditambah dengan 28, ya ini menjadi 44 tambah 16 menjadi 60, itu mencari MR ya. Nah, kita kembali lagi soalnya di sini ureanya 20%. Kalau 20% sini berarti ureanya kita nggak simpel aja ambil aja bahannya 100. Berarti ureanya adalah 20. Ya, airnya 80. Masukkan saja sekarang. Mol urea 20 per 60 dari sini kita dapatkan 0,33. Airnya berapa gram? Ya, tadi kan kita ambil sampelnya 100. Untuk ureanya 20 berarti untuk airnya adalah 80 per 18 gram. Itu 4,44 mol. Ya, hitunglah fraksi mol. Ya, kita masukkan saja. Fraksi mol urea sama dengan mol urea 0,33. Mol dibagi 0,33 ditambah 4,44 mol. Sama dengan 0,069. Ya, oke. Kita coba lagi. Yang lainnya lagi. Yang terakhir saja nih. Ya, untuk yang keempat. Apa soalnya? Nah, fraksi mol urea dalam air diketahui sebesar 0,1. Ya, massa molekul relatif urea 60. Tadi kan sudah diajarkan kan bagaimana mencari massa molekul relatif urea. Berapa gram urea dalam larutan itu? Sekarang berapa gramnya ureanya? Gitu kan. Nah, karena kita nggak tahu air berapa gram, nggak tahu ureanya berapa gram, maka kita rumuskan ya yang telah diketahui ya saja 0,1 dibagi Y, anggap aja Y ini gram daripada ureanya per 60 mR-nya di sini. Y per 60 ditambah 100 min Y. Dari mana? Kita ambil saja, anggap saja misalnya semuanya adalah 100. Jumlah air dengan urea jumlahnya adalah 100. Maka di sini 100 dikurangi Y per 180. Kita naikin ke atas seperti tadi di sini. Berarti 0,1 kali Y per 60 ditambah 100 min Y per 180 sama dengan Y per 60. Ya, Y per 60. Kemudian, ya, kita kalikan nih. 0,1 kali Y berarti 0,1 Y per 60. 0,1 Y 0,1 kali 100 di sini per 180 dikurangi 0,1 kali Y min di sini Y per 180 sama dengan di sini adalah Y per 60. Penyebutnya harus disamakan supaya bisa mudah menghitungnya. Maka supaya disamakan jadi 180 kita kalikan 3. Jadi 0,3 per Y per 180 ditambah 10 di sini 0,1 kali 100 adalah 10 per 180 karena bawahnya sudah 180 jadi tidak usah dikalikan. Kemudian dikurangi 0,1 Y per 180 sama dengan Y per 60. Karena harus disamakan, kita kalikan 3 berarti 0,3 Y per 180 ditambah 10. Di sini 0,1 100 kali 100 per 180 berarti di sini ada 10 per 180 dikurangi 0,1 Y per 180 sama dengan 3Y ya. Di sini Y-nya kita supaya dia jadi 180 kita kalikan 3. 3Y per 60 jadi 3Y per 180. 180 kita hilangkan semua. Di sini berarti 3Y dikurangi 0,1Y menjadi 0,2Y ditambah 10 sama dengan 3Y. Yang sejenis kita satukan di sini. 10 sama dengan 3Y dikurangi 0,2Y atau 10 sama dengan 2,8Y. Maka sama dengan maka Y sama dengan 10 per 2,8 yaitu 3,57. Nah, jadi kita akan mengetahui berapa gram urea dalam larutan yang diperlukan sebesar 3,57 gram. Ya. Nah, ini cukup sekian dulu nih ya dari Pak Dedi. Jangan sampai terlalu banyak nanti takut pusing ya. Pokoknya tetap semangat dengan Pak Dedi ya. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Dedi sampaikan kepada kalian semua dapat bermanfaat ya.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.